Ini kalian harus tentukan pinggang. Ini pinggang, sudah tahu ya, pinggang seperti biasa. Kalau saya ngajar pinggang, nih P1, panggul 1, P2. Nah, oke, selamat malam semuanya dan salam jumpa lagi, jumpa lagi bersama Andri WS ya. Di zaman digital, di zaman canggih seperti ini, di zaman modern, kita kita ngomongin penjahit, beruntung banget itu ya, beruntung banget penjahit yang hidup di masa sekarang ya, karena informasi cepat, ilmu juga cepat. Mungkin teman-teman kita yang dulu itu sangat susah untuk mendapatkan informasi, apalagi tentang ilmu ya. Dan kita harus ketahui bahwa semua rata penjahit, kalau lagi asik jahit, jangankan noleh, ditanya apalagi suruh ngajarin itu emang terus terang agak susah. Maksudnya agak jangan sekarang atau kapan gitu. Jadi kalau lagi sibuk-sibuk, boro-boro buat ngajarin, buat makan sendiri aja suka nggak sempet, paham ya. Jadi teman-teman yang hidup di era sekarang ini, ada YouTube, ada internet, ada Pinterest, ada semua ya, informasi sangat cepat, ada IG, email ya, ada Zoom juga. Jadi beruntung banget jadi penjahit ini. Nah, yang nggak beruntung banget itu kita cuman ngilangin malesnya ya. Jadi semuanya ya, semua kalau lagi jenuh malas. Saya juga jenuh malas. Misalkan pulang kerja, saya suruh ngajar, kadang kalau lagi jenuh pengennya main gitu ya. Tapi kita harus lawan ya. Oh my God. Nah, di saat ini sangat mudah, tapi nggak semua orang mau ditanya apalagi mau ini ya. Jadi kita kesempatan di sini di Andri WS, kita belajar, kita kupas tuntas ya. Mau belajar pola-pola apa aja kita pelajari ya teman-teman ya, biar sama-sama mendapatkan manfaat ya. Bukan saya di sini pintar ya, bukan. Di sini saya cuman mungkin saya terlebih dahulu jadi penjahit gitu, cuman jadi udah tahu, oh ini selanya gimana, oh ini bagusnya gimana, oh ini supaya narik gimana, oh ini dada ini orangnya dadanya besar, oh ini supaya ngilangin di mana gitu ya, ininya bisa dibuat besar atau bisa dihilangin di sini. Nah, itu kan butuh pengalaman. Nah, di era sekarang ini kita harus pinter-pinter cermat gitu ya. Maksudnya, wah ilmu nih gitu, jangan sia-siakan, karena benar-benar zaman saya dulu susah sekali ya, dapat ilmu itu susah sekali ya. Oke, kita konsentrasi aja daripada ceramah-ceramah yang nggak jelas. Cuman nasihat dulu buat diri saya agar tetap semangat untuk membuat konten YouTube, tetap semangat buat nyapa-nyapa teman penjahit. Hai gitu ya, siapa tahu kita bisa ketemu langsung ya, sangat indah ketemu langsung. Insya Allah lebih enak, karena kalau jahit itu beda sama ilmu lain mungkin bisa, misalkan ilmu komputer, oh di gini kotak-katik ini bisa, tapi untuk fashion ini benar-benar sebenarnya harus dipantau oleh guru atau orang yang pengalaman di bidangnya gitu. Nggak bisa sebenarnya kalau untuk online, tapi nggak apa-apa, ini sangat mudah juga karena ada YouTube, ada channel-channel yang lain, ada fasilitas lain. Nah, itu kita gunakan sebaik mungkin. Nah, kita bicara tentang kebaya dinda ya, langsung aja di pola. Mungkin yang tanya dasar mungkin coba simak di saya ada pola dasar itu ya, tinggal rubah polanya itu aja ya. Ada turun berapa itu kan sudah diajarkan. Nah, di sini saya langsung aja karena kita waktunya terbatas ya. Kalau saya ngajarin setiap langsung dari ukuran itu sangat lama dan malah bikin puyeng. Jadi
puyeng. Nah, baiklah, langsung aja seperti ini. Biasa dijiplakan atau pola dasar yang sudah kalian punya atau ukuran orang yang itu. Makanya walaupun kayak kemarin misalkan baju Lesti mau model kayak apapun, saya pertamanya bikin satu, masternya ibaratnya satu aja itu. Jadi tinggal pecah, mau bikin 10 baju kayak, makanya cepet saya kerjanya karena udah pegang ininya dulu ya. Jadi apa, sudah pegang dasarnya dulu. Tadi tinggal misalkan nilai sini mau bikin kebaya panjang nih, yang merah kebaya panjang, udah saya tinggal manjangin, jiplak yang pola dasar ini langsung panjangin. Mau bikin yang setengah lingkar, potong langsung, ya kan, cepet jadi gerakannya. Itu buat teman-teman, buat pengalaman teman-teman saya. Kadang saya ngomong sambil pas ingat ya, jadi share ilmu, share pengalaman. Nah, itu yang di saya itu justru menurut saya sih justru yang terpenting itu pengalamannya. Jadi berbagi pengalaman. Nah, intinya di situ. Kalau kalian hormati seperti itu. Nah, seperti ini kita kembali lagi ke punya Dinda ya. Dinda itu konon gosipnya, tapi di sini bukan gosip sih ya. Di sini akunnya bukan gosip. Mau dia pacarnya lama, mau dia pacaran lama, mau 5 tahun 10 tahun pacaran, kalau bukan jodoh ya apa mau dikata ya, namanya juga jodoh. Tapi di sini bukan akun gosip, di sini akun Andrew S itu ngajarin buat bikin pola ya, bukan buat bikin gaduh bikin gaduh. Oke ya. Oke, di sini kita akan membuat kebaya Dinda. Nah, kebaya Dinda itu kalau kalian amati itu adalah baju model Kartini. Oke, Kartini nggak mudeng, kutu baru. Nah, kutu baru nggak mudeng, wah pokoknya yang ada lipetannya begini. Nah, gitu ya. Seperti ini gitu. Ya teman-teman kan suka kutu baru kayak apalah, kayak ini kayak apa gitu ya. Jadi di situ kita akan pelajari. Nah, ini namanya nama-nama ya. Nah, teman-teman, di pelajaran ini kalian harus tentukan pinggang. Ini pinggang. Sudah tahu ya pinggang seperti biasa. Kalau saya ngajar pinggang, nih P1, panggul 1, P2. Nah, kalian lutut ingat panjang lututnya berapa gitu ya. Kalian harus tahu dulu panjang, ini pinggang ya. Panjang dari pinggang, misalkan dari pinggang mau bikin 25 ya, 30 atau berapa gitu ya. Sesuaikan aja. Kalau itu kan jelas. Ini kan ada panggul besar ya. Ya itu kan jelas di panggul besar. Kita mau bikin berapa nih? Mau bikin 35 dari panggul, mau bikin 25, 27 dari pinggang, bisa ya, karena itu masih di bawah panggul besar. Nah, kita bikin 30 ya. 30 karena nanti kalau ada panjang itu kan ada tempelan engkol. Jadi tukang bordirnya juga nggak repot ya. Kalau sisanya sedikit suka repot. Nah, kita di sini sudah. Nah, kita ada dua versi ya, ada dua versi itu. Kalau kita itu kan baju Kartini ya. Kalau kita langsung seperti ini, misalkan seperti ini ya. Kita misalkan langsung mau naik gitu ya. Misalkan langsung naik ini. Nih, ini kan naik nih. Misal. Nah, di sini teman-teman, ini kalau naik begini resikonya langsung ya. Di sini teman-teman, kalau resikonya ini kalau kita langsung naik seperti ini engkol akan nggak sama ya motifnya ya. Tapi itu kan kadang santili itu bisa kita tubruk gimana maksudnya, warnanya itu kalau santili itu sama ya. Jadi luar misalkan ini bahan luar, ini kan akhirnya bahan dalam. Nah, ini kan luar, bahan luar begini, ini kan dalam. Nah, kalau santili
itu kalau ditekuk itu nggak kelihatan, apalagi nanti ditempel engkol ya, engkolnya tetap harus nempel, nggak bisa karena engkol itu bukan di depan. Pelajaran lagi nih seperti ini, misalkan engkol adanya di atas nih, di sini ini engkol, dan ada di sini bawah nih. Nah, paham ya? Jadi bukat itu engkol ada di atas, ada di bawah. Ada juga engkol adanya cuma di bawah, yang atas nggak dapat. Nah, macam-macam ya. Tapi nggak ada engkol di sini, nggak ada. Jadi nggak bisa gini langsung cepet gitu, nggak bisa. Jadi kok bisa Mas itu ada engkolnya? Nah, buat teman-teman pemula, jadi di sini kalian di sini ya engkol ya. Misalkan saya bikin engkol. Nah, di sini ini teman-teman, ini adalah engkol tempelan. Kok bisa tempelan? Ya di bordir ya. Nanti misalkan sudah jadi bajunya seperti ini, sudah ada lipatannya. Nah, engkolnya bisa ditempel di sini teman-teman ya. Nah, kadang ada inbox yang nanya, Mas itu engkolnya gimana cara motoknya? Itu kan engkol ada di atas ya. Nah, itu karena emang pemula, kita juga nggak boleh gitu aja nggak tahu gitu, bukan. Semua orang pasti punya tahapan, ada tahapan pemula, ada tahapan yang sudah bisa. Nah, ada lagi teman-teman, supaya sama tapi jatuhnya tebel ya. Banyak yang sambungan sini satu, ada yang sambungan nanti tinggal ngebalik. Lihat aja di pola saya yang Kartini ya, atau Kutu Baru ya, itu modelnya seperti itu, sama sebenarnya modelnya sama, cuman kadang pengen dibedah lagi. Nah, ini kalau kain yang kalian punya misalkan bludru ya, bludru nggak mau sambungan, nah kalian bisa didobel nih teman-teman di sini ya, paham ya? Jadi ini kan luar, ini luar ya, ini kain luar, ini nggak apa-apa ya, jadi pelajarannya komplit malah. Nah, ini kan luar. Nah, kalau saya gini kan, ini kan akhirnya dalam, ini luar ya, ini dalam. Nah, kalau saya begini kan, berarti kainnya kebalik dong. Apalagi kalau bludru itu kan tahu sendiri ya. Coba saya akan ambilkan bludru. Kalau kita ngomongin bludru, nah, saya sudah dapat bludru misal ya. Misalkan dapatnya seperti ini ya. Nih kan. Yang ini beda. Nah, sama ini kan beda nih ya. Tuh. Nah, ini sama yang dalamnya justru jelas beda. Oke. Jadi teman-teman nanti kalau kayak bludru ini, kayak saya bikin bludru ini, nah di sini kan ada double ya, jadi kalian bisa ngebalik lagi, kedua balikan ya, paham ya? Jadi di sini nanti naik, ini pelajarannya nih, ini nanti naik, lihat saja di inian Kartini saya. Untuk belakang sama aja, kita sama ya polanya ya, mau di garis atau enggak nih. Kalau di garis nggak apa-apa ya. Misalkan seperti ini teman-teman, ini punya Dinda ya, kita, nah sama aja sebenarnya. Nah, seperti ini. Oke, di sini ini ada panggul 1, panggul 2, jadi tetap ya panjangnya juga nanti kan rada panjang bagian belakang sedikit ya, jadi depannya itu agak nurun dikit, itu apa di sini agak gini nih, tapi sedikit ya, bukan kayak penguin. Nah, baiklah, kalau untuk apa, kalau kalian pengen bikin yang langsungan pakai bludru, jadi kalian nambahnya lebih banyak, nanti dilipat seperti ini ya. Jadi dilipat nanti ada jahitan lipat ini di bawah ini kan. Nah, seperti ini langsung nanti kita lipat. Nah, ini dapat luar ya, ini luar kan tadi luar. Nah, tadi tetap dapat luar. Di sini tinggal naikkan saja nih. Nah, untuk belakang ini kan 3, misalkan turunnya standar 3 cm. Kalian boleh kok naikin 1 cm di sini. Jadi cuman naik sedikit supaya buat melipatnya lebih enak lagi. Nah, intinya di sini aja. Untuk ini biasa langsung aja. Ini ada kopnat ya.
sama aja. Nah, intinya sekarang malah justru pelajarannya ada di tangan ya. Jadi teman-teman mungkin belum paham tangan balon seperti itu ya. Untuk pelajaran ini insya Allah bisa ya. Jadi kalian bisa cek di Kutu Baru. Pelajaran saya ada di Kutu Baru ya. Ini buat tambahan-tambahan. Jadi selalu berketerkaitan ya. Apalagi kebaya modelnya itu aja, cuman agak sedikit kemarin saya belum mudeng nih bagian yang ini, kalau dibikin Kutu Baru ternyata dinaikin sedikit lebih cantik ya. Saya besok akan coba ya. Coba gitu. Kalau kalian nggak cocok bisa turunkan yang asli. Jadi sesuaikan dengan ini. Nah, ini kayak ini kopnat ya. Di sini juga kopnat ya. Biar bersih. Nah, untuk dalamnya itu kan kemben ya. Kalian bisa belajar di cara membuat kemben. Nah, kita konsentrasi di sini sudah polanya. Saya nggak akan gunting karena biar kertasnya juga kepake buat lengan. Karena yang agak sulit, yang baru belajar mungkin di bagian lengan ya. Oke, baiklah teman-teman. Jadi di sini saya akan membuat lengan. Jadi lengan ini biasa aja ya. Di sini biasa. Kita akan jiplakan terlebih dahulu teman-teman. Jadi di sini kita buat jiplakan dulu ya. Karena ini nanti mau dipotong, jadi saya akan jiplak. Di sini pas aja dulu ya, nggak apa-apa 55 pas. Karena loh, kok nggak dikurangin mas? Ini beda nih karena ada balonnya. Jadi tinggal kita ngitung tambahan. Itu kan si Dinda itu kan dia pakai manset ya. Manset itu panjang ya. Itu di atas 7, 8, bisa 10 ya. Jadi kalian ambil selera kalian juga, ambil klien kalian juga, mau nggak panjang seperti ini gitu ya. Kadang tangannya gemuk mintanya besar, kadang nggak pantas ya. Jadi disesuaikan saja dengan manset yang kalian buat gitu ya. Jadi nggak harus. Nah, di sini di AndroidS ini nggak selalu ngomong harus 3, harus 4, harus 11, harus 12. Nah, selalu kita bicara supaya kalian bisa ngitung, supaya kalian bisa mempercantik baju kalian. Oh iya, ternyata nggak harus 12. Oh ternyata nggak harus 11. Oh ternyata, nah apalagi semakin ada prinsip juga kan, semakin turun semakin bagus dilihat, tapi semakin sulit untuk bergerak. Nah, mungkin di yang lain seperti itu ya, tapi di AndroidS insya Allah ya, kalau itu insya Allah tetap masih bisa gerak tapi enak ya. Itu rahasianya itu bukan hanya di bagian tangan aja ya, makanya simak terus rahasia-rahasia yang kita akan ajarkan. Baik teman-teman, ini di sini sudah dapatnya harusnya ya. Kita kalau belajar di sini, karena ini pecahan itu harusnya di sini mungkin tambalannya kuning atau merah atau apa ya, tapi di sini adanya kertasnya putih aja. Baik teman-teman, di sini ada depan ya. Oke, depan. Nah, di sini sudah ada garis. Nah, punya Mbak Dinda itu kalian harus tahu ya, itu gelembung. Gelembung artinya balon ya, balon. Nah, ini kalian gini, lepas seperti ini. Oke, kalian tinggal buka ya, tinggal buka aja nih seperti ini, tinggal buka, mudah sekali ya. Nanti sudah buka, baru nanti di sini agak tambahin, tapi bukan dari atas ya. Kalau atas sudah masih pas, nggak boleh atasnya terlalu banyak ya. Jadi kalian buka seperti ini dulu. Misalkan dibuka nih, ada nih, cari yang putih ya, di mana ya ini? Oh, di mungkin di sini kali ya teman-teman ya. Ini ada coretan, ganggu nggak? Kalau nggak ganggu nggak apa-apa. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan buat seperti ini dulu. Nah, kita lebarkan sesuai dengan jumlah. Ini kan nanti mau jadi balon ya teman-teman ya. Nah, kita pegang di sini. Jadi ini sudah mulai membesar ya. Nah, baik teman-teman, di sini sudah. Kita akan membuat balon. Ini tandain teman-teman. Ini tandain ya. Karena nah, kita di sini sudah biasa. Nah,
kalian buka di sini lagi, di yang tadi dibuka bagian yang sini ya, paham ya, dibuka nih bagian samping juga bagian sini disamakan ya, disamain. Misalkan di sini bukanya tadi 5, di sini juga kalian harus 5. Kenapa harus sama Mas? Biar imbang ya. Jadi kanan kiri itu biar imbang. Itu jawaban yang sangat sederhana. Nah, baik teman-teman, di sini kalian tinggal ini kasih sedikit ya. Nah, nggak lurus. Ini nggak lurus ya. Nanti karena nanti akan dikerut menjadi balon. Nah, baik teman-teman, di sini kan sudah, di sini cuma nambah sedikit ya. Ini saya kalau mau ini. Nah, ini kan udah nambah sedikit ya. Ini tengah-tengah nih, misal. Nanti kita akan, nah tengah-tengah teman-teman, di sini tengah-tengah 20, berarti di sini 10 ya. Ini kan 20 bagi 2 10. Oke, kita garis. Nah, oke, baik teman-teman, kita ambil nih. Misalkan saya akan potong aja supaya gak banyak coretan tapi jelas. Ini Dinda ya, nggak tahu pacarannya berapa lama, tapi pacarannya masih apa, nikahnya masih apa ya, itu namanya jodoh. Jadi buat teman-teman yang belum dapat jodoh, sabar ya. Jadi sabar ya, cantiknya kamu pasti akan disiapkan oleh yang nyiptain ya, oleh Allah. Maksudnya pasti ada titik dimana yang dia suka gitu. Misalkan kamunya tinggi ya, nanti Allah akan kirim orang yang suka dengan yang tinggi. Ternyata kulit kamu putih, nanti Allah akan kirim jodoh yang suka kulitnya putih. Kalau kulitnya hitam, nanti Allah akan kirim orang yang suka kulit hitam ya. Kalau nanti kamu giginya gingsul ya, gingsul, ada nanti dikirim juga orang yang emang suka sama gigi gingsul ya. Ada yang kurus badannya, nanti juga dikirim orang yang suka badan kurus. Dan ada yang gemuk ya, nanti dikirim juga jodoh yang suka badannya gemuk. Jadi intinya apa? Sabar ya. Ini malah ceramah ya, aduh maaf ya, jadi ikut ceramah gara-gara banyak gosip ya, jadi kayak perempuan saya kalau ini. Nah, ini teman-teman di sini ya. Nah, ini kalian di sini ya. Nah, ini siapkan mangset di sini, misalkan 10 cm ya. Ini saya akan buat seperti ini, sekarang 10 cm, sesuaikan ukuran. Misalkan pergelangannya 18, 19 atau 20 disiapkan. Nah, di sini teman-teman, ini sudah siapkan ya. Misalkan 10 sampai 12 itu kan tinggi dia ya. Nah, nanti teman-teman di sini kelihatan ya. Nah, di sini kalian kerut boleh, lipat boleh ya. Oke, teman-teman, di sini kalian harus samain ya. Misalkan di sini udah tadi berapa, 18 nih, misalkan 18 atau 19 atau 20. Nah, misalkan di sini ini saya akan garis, nah biar lebih enak gitu ya nanti buat percobaan. Nah, ini mangsetnya jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini kalian bisa lipat seperti ini teman-teman, dilipat ya, disamain nih seperti ini nih. Nah, nanti sama. Nah, ini nanti akan jatuhnya gelombang ya. Gelombang udah tahu ya, gelombang bukan gelombang cinta ya. Gelombang cinta itu pohon apa, udah lama banget ya, zaman tahun berapa itu. Nah, pokoknya seperti ini, kalian lipat sesuaikan arah yang kalian ini ya. Di sini pokoknya sudah dilipat-lipat. Jadi nanti pas dipasang, ini kan rada panjang ya jatuhnya, nanti dia akan jatuh ya. Nah, ini khusus, ini buat misalkan ini, nah seperti ini ya. Jadi gelembung sendiri, padahal ini kan ukurannya udah disamain, pasti otomatis kalau ditambah ini sudah panjang dong ya. Nah, nambah itu, makanya jadi agak kelihatan gelembung gini nih. Nah, seperti ini ya, karena sudah
kedorong sama tambahan ini mangset. Padahal panjangnya juga kalian boleh tambahin, misalkan kalau ragu-ragu kalau balonnya kurang gelembung gitu, kalau mau lentur banget, jadi kan ada perkiraan nih di sini nih berapa gitu ya. Jadi balonnya mau seberapa gitu, ini kan misalnya manset di sini mau gelembungnya seberapa gitu ya, biasanya hitungannya seperti itu ya. Jadi kalian seperti ini aja, jadi gampang. Nah untuk misalkan ini saya nggak mau double, artinya berarti fouring dalamnya tetap seperti ini ya. Ini misalkan seperti ini, satunya seperti ini sifonnya, nah nanti digabung di sini aja. Jadi ininya pas ya, di dalamnya pas, tapi luar santilinya atau brukatnya ya. Tahu ya kalian santili, bahan santili. Nah, di sini udah gelembung ya teman-teman ya. Ya kalau kurang kalian bisa tambah karena nanti kedorong sama mangset yang lumayan panjang itu ya. Nah, baiklah teman-teman, untuk baju Dinda kita sudah selesai. Jadi buat teman-teman mungkin kalau ada salah-salah kata saya maafkan, apalagi kalau saya nulis itu suka belepotan ya. Mungkin teman-teman atau murid-murid sudah paham ya kalau saya nulis ya, karena kadang sambil kerja, kadang mau tidur, mau apa ya. Jadi nggak mesti kalau mesti update status. Kadang diingetin, Mas itu nulis apa sih? Saya baru ingat ya. Oh, saya salah nulis saya ternyata gitu. Mau beli tahu malah belinya tempe gitu. Kadang seperti itu. Oke, baiklah teman-teman, ini pelajaran sudah selesai untuk Dinda. Kalian bisa praktekkan langsung. Jadi jangan ragu-ragu, simak dari awal. Kalau perlu ada waktu seharian bisa, misalkan aku mau belajar kebaya sama Andrew S, buka aja baju-baju Andrew S dari awal. Kebaya, lihat. Oh, ini kebaya ini, lihat. Sambil praktek gitu. Kalau bisa sambil praktek, insya Allah cepat, dan pasti dari apa ya, dari pelajaran itu akan kesini ya. Itu cuman karena mecahnya aja ya sih. Jadi seperti itu. Daripada kalian banyak mikir, buka-buka ini nanya-nanya senior nggak dijawab kadang ya. Baik, kembali lagi kita sama-sama belajar di sini. Bukan saya pinter atau teman-teman nggak bisa, jadi saya belajar, kalian juga belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.